Ready? Siap mendengarkan firman Tuhan yang terbaik? Saya kasih judul Warisan Mimpi. Warisan Mimpi. Gereja Mahar Syaron hari ini masuk dalam The Year of Dream and Vision. Mimpi dan penglihatan. Biar mimpi dan penglihatan itu terjadi dalam kehidupan saya dan Anda. Tapi ternyata, tahukah bahwa mimpi itu ternyata juga dapat diwariskan. Harapan-harapan, cita-cita dan tujuan Allah dalam kehidupan kita ternyata juga diteruskan oleh generasi berikutnya di anak-anak kita. Jadi menurut saya sebagai seorang papa, Anda harus mengajarkan kepada anak-anak Anda. Tapi sebagai seorang anak-anak, Anda minta sesuatu apa yang menjadi bagian dari papahnya untuk diteruskan di tengah kehidupannya kita. Karena mimpi, pengharapan itu, cita-cita itu ternyata diwariskan. Senggol sama kirinya katakan diwariskan. Diwariskan ke siapa? Anda dan saya. Diwariskan kepada anak-anak cucumu. Jadi setiap kita mesti harus benar, nangkap dengan baik. Dan Anda menangkap tujuan ilahi, pesan Allah di dalam setiap kehidupannya kita. Amin. Bagi seorang papa, Anda mesti harus nangkap apa yang menjadi kemauan Tuhan atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas semuanya yang akan diberikan, ditransferkan kepada anak-anakmu kelak. Sebagai seorang anak, nangkap baik-baik apa yang benar-benar menjadi visi buat papamu yang Anda akan bisa transferkan terus, diterima dan semakin besar di tengah kehidupan Anda. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nangkap dengan baik bahwa dikatakan seperti ini, diberkatilah engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Diberkatilah Allahnya Abraham. Abraham mendapat janji yang dari Tuhan. Abraham mendapat tujuan yang dari Tuhan. Abraham mendapat mimpi yang dari Tuhan. Dan mimpinya dikatakan apa? Seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di laut yang gak bisa dihitung. Imannya menangkap dengan sungguh-sungguh. Punyakah anak? Belum. Tapi dia pegang baik-baik. Jadi bapak seorang imam. Bapak seorang yang beriman. Ganti nama seorang Abraham menjadi Abraham. Arti Abraham itu bapak yang anaknya banyak. Padahal gak punya anak. Dia tangkap visi itu. Semua orang berkata, bapak yang anaknya banyak. Hei, bapak yang anaknya banyak. Dia katakan amin, amin. Jadi kehidupan dan terjadi di tengah kehidupannya. Tapi gak cuma ditangkap oleh Abraham, tapi juga ditangkap oleh anaknya. Diajarkan setiap saat kepada Ishak. Bagaimana Allah yang menyertai di tengah kehidupannya Abraham, itu juga harusnya disertai dalam kehidupannya Ishak. Diajarin bagaimana dia berdoa, diajari bagaimana dia membangun mezbah, diajari bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Abraham ajarkan itu kepada Ishak. Bagaimana Abraham mengajarkan memberi yang terbaik, bahkan rela memberikan anaknya yang tunggal yang satu-satunya Ishak itu kepada bapak ketika diminta. Ishak belajar melihat. Ishak belajar teladan. Ishak belajar menangkap dengan yang baik. Gak heran ketika Ishak itu jadi papa. Dia juga ajarkan kepada Yakub dan Esau. Amin. Kalau kita lihat Yakub itu kan penipu. Yakub itu jahat. Tapi kedua-duanya diajarkan untuk mengenal Kristus, mengenal Tuhan Bapa. Mengenal Bapa yang disembah, mengenal Allah. Kedua-duanya diajar bagaimana menyembah Tuhan, mengajar mezbah. Kenyataannya seperti apa? Esau itu sangat benci kepada Yakub karena banyak ditipu oleh Yakub, benar ya? Merantau pergi kemana-mana, Yakub itu jengkel, Esau itu jengkel setengah mati. Waktu Esau itu tinggal di rumah bapaknya dan Yakub itu pergi ke rumah Laban di tempat yang jauh yang gak ngerti itu. Esau mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui papahnya loh. Gak ditulis di Alkitab. Tapi dikatakan di situ Ishak itu masih hidup walaupun buta. Gak melihat karena matanya sudah tua, benar ya. Soalnya ketika waktu diberkati,
Ishak itu nggak tahu apakah ini Yakub, apakah ini Esau, nggak tahu. Tapi saya yakin waktu itu Yakub itu lebih suka banyak di rumah, sedangkan Esau itu banyak keluar, benar ya? Esau itu banyak pergi berburu. Jadi ketika Yakub itu pergi ke Laban, ke negeri seberang, Esau itu yang jaga papahnya, benar ya? Seorang yang ditipu habis-habisan, kalau ketemu sama orang yang menipu, jangankan mengampuni, kalau bisa dibunuh, benar ya? Itu dunia. Dan Yakub itu takut loh ketemu sama Esau. Karena apa? Dia tahu bahwa dia lakukan banyak hal. Makanya dikirim dulu ternak untuk memberikan perdamaian, tapi ternyata Esau datang justru merangkul, memberikan perdamaian kepada Yakub, dan akhirnya pemulihan terjadi. Why? Kenapa Esau bisa mengalami pemulihan? Saya yakin dia tinggal di rumah Bapak. Dia tinggal di Ishak, dan Ishak itu ngomong tentang kebenaran dan mengalami sebuah perubahan kehidupan. Katakan amin. Tuhan itu bekerja di tengah kehidupannya kita. Punya mimpi. Berkat itu mengalir. Walaupun tahu bahwa upah si sulung si sulung itu mendapatkan berkat yang terbaik, Yakub itu mendapatkan hak kesulungan, Esau itu menjadi bangsa yang lain, keluar daripada, karena mereka semakin banyak mereka miliki, akhirnya mereka berpisah, meninggalkan, dan apa yang menjadi bagiannya Yakub menjadi bagiannya Yakub, Esau keluar, tapi Esau mengalami kemenangan. Katakan amin. Berkatnya tetap mengalir. Tangkap berkat baik-baik yang ada di atasmu, katakan amin. Berkat jasmani maupun rohani, tangkap baik-baik apa yang ada di pemimpin di atasmu sebagai bapak rohani ataupun sebagai bapak jasmani di tengah kehidupanmu, tangkap. Karena mereka punya berkat yang terbaik, katakan amin. Karena warisan mimpi itu mengalir, katakan amin. Senggol sama kiri kanan Anda, warisan itu mengalir. Oke, kita belajar sama-sama di dalam Kejadian pertama ayat yang ke-28. Kejadian pertama ayat yang ke-28. Tujuan Allah dalam sebuah pernikahan. Blueprintnya Allah dalam pernikahan itu ada di dalam Kejadian 1 ayat ke-28 yang dikatakan seperti ini. Allah memberkati mereka dan berfirman. Apa firman-Nya kepada anak-anak Tuhan? Ketika Tuhan bertemu dengan Adam dan Hawa, Tuhan itu memberkati mereka dan berfirman, berkata seperti ini, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah dan berkuasalah. Katakan amin. Jadi firman-Nya berkata bahwa Adam dan Hawa bertambah banyak dengan beranak cucu sehingga penuhi bumi. Bukan cuma sekedar penuhi, tapi juga taklukan dan berkuasa. Kita ngomong dulu tentang taklukan dan berkuasa. Percuma sih kalau beranak cucu dan bertambah banyak, tapi ternyata generasinya menjadi generasi yang murtad atau generasi yang bukan keinginan Allah, bukan ilahi Allah. Percuma memenuhi, malah justru dosa yang ada. Ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi itu adalah anak-anak cucu, anak-anak ilahi Allah yang mewarisi semua kehendak Bapaknya, Bapak kita di surga, dari sebuah berkat pernikahan. Katakan amin. Orang-orang yang beranak cucu dan bertambah banyak ini, mereka juga menaklukkan bumi dan menguasainya. Jadi tujuan Allah, mimpi dan harapan Allah dalam hidup bagi kita dan Anda dan kita semua ini anak-anak Allah, yaitu menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menaklukkan bumi? Bagaimana kita berkuasa atas bumi? Dikatakan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Benar ya? Tanah dikutuk menjadi tanah yang keras, langit menjadi tembaga. Barang siapa mau makan, dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh.
Sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka nggak lakukan itu. Beranak cucu dan kuasailah, taklukkan semua itu, gampang ditaklukkan dalam kehidupannya. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh, kerja keras. Makanya barang siapa mau dapat sesuatu, nggak ada yang proses, semua harus bekerja keras. Yes, betul sih. Bekerja keras ditambah dengan kasih karunia yang dari Tuhan, mendapatkan sebuah kemudahan yang terjadi di tengah kehidupan kita. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau di dalam dosa, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Karena memang tanahnya dikutuk untuk memang sulit untuk mendapatkan sesuatu. Amin. Bagi wanita, mereka mendapatkan sebuah dosa, kamu akan sakit dalam bersalin. Karena telah berdosa. Gak gampang menaklukkan bumi. Gak gampang berkuasa atas bumi. Tapi Tuhan kita ini kasih clue di tengah kehidupan kita. Katakan amin. Siapa yang mendapatkan kuncinya? Kerajaan Allah. Mendapatkan kemudahan-kemudahan yang dari Allah. Dikatakan seperti ini. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dikatakan seperti ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi inisiatif Allah. Tuhan tuh menciptakan alam semesta hanya berkata ya, semuanya jadi. Hanya berkata amin, semuanya ada. Menciptakan setiap binatang, menciptakan semua pohon-pohonan, langit dan bumi, cakrawala hanya berkata, maka jadi. Tapi untuk menciptakan manusia, enggak. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita, jamak, artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi rupa kita, ini rupa Bapa, rupa kita ini rupa anak, rupa kita ini rupa Roh Kudus, katakan amin. Anda serupa dan segambar dengan Bapa kita di surga. Supaya apa? Ini dia cluenya. Supaya mereka berkuasa. Singgol kiri kanan, kanan kiri Anda katakan supaya Anda berkuasa. Kuncinya apa? Untuk kita menaklukkan bumi. Menjadi serupa dan segambar dengan Khalik penciptanya. Ini dalam perjanjian lama. Perjanjian barunya dikatakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalammu. Maka kamu akan berbuah. Di luar aku, kamu tak akan dapat berbuah. Di luar Tuhan kita nggak dapat berbuah. Hanya tinggal dalam Tuhan, maka kamu akan berbuah lebat. Hanya tinggal dalam Tuhan, maka kita berbuah lebat. Beri tepuk tangan yang terbaik buatlah kita semua. Siap untuk menaklukkan bumi, amin. Siap menaklukkan bumi, amin. Siap berkuasa atas bumi, katakan amin. Siap berkuasa atas pekerjaanmu, amin. Siap untuk segala sesuatu yang ada di dalam kehidupanmu dan menjadikan ditaklukkan dan berhasil, katakan amin. Bagaimana caranya? Serupa dengan gambar Khaliknya, serupa dengan penciptanya, serupa dan segambar dengan Khaliknya. Ketika Anda tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan dalammu, engkau akan berhasil. Kita akan menaklukkan bumi, katakan amin. Itu tujuan Allah. Itu tujuan Allah dalam hidup kita, semua setiap kita. Makanya keluarga itu sangat very important. Keluarga itu sangat important, karena apa? Dari keluarga lah lahir generasi kerajaan Allah. Dari keluarga lah lahir orang-orang yang perkasa. Darilah keluarga itulah keluarga yang harmonis, yang indah itu akan keluar anak-anak ilahi Allah yang penuh dengan multi talente, multi serbaguna. Kalau bahasa Banjarnya sarabakawa. Saya cumanya bisa sarabakawa aja gitu kan. Bahasa Banjar, Anda serba bisa, Anda serba mungkin. Itu ditemukan dalam keluarga yang sakinah glory, keluarga yang penuh dengan cinta damai. Karena dalam keluarga yang cinta damai, anak-anaknya akan penuh dengan full tubuh, jiwa dan rohnya. Dia akan bermulti talent dalam kehidupannya, dia akan berkuasa. Katakan amin. Oleh sebab itu, hai, dengarkan baik-baik. Ambil warisan itu yuk. Ambil warisan orang tuamu. Ambil tujuan Allah dalam kehidupan keluargamu. Ambil dengan baik-baik.
Katakan amin. Yakub seorang yang bermimpi. Gak heran Yusuf itu juga menjadi seorang yang pemimpi. Yakub itu orang pemimpi. Ketika dia lari, meninggalkan orang tuanya, gak tahu arah tujuan, dia tinggal dan tidur di tempat itu, ada batu menjadi alas tempat tidurnya, di tempat itu dia bermimpi. Setiap kita baca kitab Kejadian, karena kita ini lagi masuk baca kitab Kejadian, amin. Di kitab Kejadian itu dikatakan apa? Yakub bertemu dengan Tuhan dan dia berkata ini tempat Tuhan. Makanya disebut sebagai El Betel. Tempat dia bertemu dengan Tuhan, di situ ada malaikat dari surga naik turun dan membawa sesuatu dari surga ke bumi, dari bumi ke surga. Dia bawa sesuatu untuk memberikan dalam kehidupan Yakub dan dia berkata, Tuhan sertai aku. Aku datang tanpa apa-apa, hanya cuma membawa tongkat, sertai aku Tuhan. Jika Allah yang disembah oleh bapakku Abraham, bapakku Ishak hidup, dia juga akan menyertai dan menjadi Allah dalam kehidupanku. Dia berjalan. Dia bermimpi untuk mendapatkan pasangan hidup. Mintanya Rahel, dikasihnya Lea. Dia harus bekerja 14 tahun lamanya. Di masa 14 tahun lamanya untuk mengabdi itu, dia harus bermimpi mendapatkan pasangan hidup. Dia membangun keluarganya. Dia bermimpi dan Tuhan menyertai dalam kehidupannya. Dia menjadi kaya. Bahkan lebih kaya daripada yang punya. Hebat ya orang ini. Dia balik ke El Betel. Dia lihat bahwa ternyata sekarang dia lebih punya dari segala sesuatu. Dan dia berkata Allahnya Abraham, Allahnya Ishak itu benar-benar Allah yang hidup. Karena dia datang pergi dengan tongkat. Dia pulang bawa ribuan binatang. Bawa istri dan anaknya. Istrinya 4, anaknya 12. Kalau zaman sekarang nggak ada, ya kan? Punya anak 2 aja, aduh sudah berat ya. Apalagi 12. Mereka mengenapi janji bapaknya. Dia bertemu dengan Tuhan di Peniel itu. Dia mengalami sebuah perubahan, diganti. Orang yang dekat sama Tuhan lama-lama menjadi seperti Kristus, benar ya? Menjadi serupa dan segambar dengan Khaliknya, serupa dengan Allahnya. Dia berubah nama dari seorang yang namanya Yakub penipu menjadi seorang yang namanya Israel. Berubah banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Orang ini dulunya egois menjadi orang yang murah hati. Dulunya dia menjadi seorang yang sombong menjadi orang yang tidak sombong. Orang yang jauh dari Tuhan dia menjadi mendekat sama Tuhan. Makanya gak heran perubahan terjadi dalam kehidupannya. Katakan amin. Orang yang mendekat bersama Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Khaliknya itu, akan menjadi orang yang berkuasa, katakan amin. Karena tinggal di dalam aku dan aku di dalammu, maka kamu akan berbuah. Itu yang menjadikan dia berubah. Yakub ini mengalami sebuah perubahan yang drastis. Kalau kita buka sama-sama di dalam sebuah kitab, di dalam Kejadian pasal, karena kita baca kitab Kejadian, maka kita harus banyak baca di kitab Kejadian ya apa yang sedang terjadi ya. Dikatakan seperti ini. Saya bacakan buat Anda. Di Kejadian 43 saya belajar Yakub. Belajar Yakub seperti apa? Si Israel itu dia punya good karakter. Dia punya teladan yang contoh yang perlu jadi inspirasi. Kenapa? Karena di masa kekurangan, di masa kelaparan itu, semua bangsa mengalami kelaparan termasuk Kanaan, tempat di mana Yakub tinggal juga mengalami kelaparan. Hanya cuma Mesir yang ada makanan. Di masa yang kekurangan itu, di masa yang sedih, karena anaknya yang disayang, yang dilahirkan di masa tua, namanya Yusuf itu mati menurut dari kabar yang dia peroleh. Tinggal punya satu anak-anak yang disayanginya, itu menjadi jaminan untuk orang Mesir. Untuk mendapatkan makanan itu, benar ya? Dia menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi orang
Dikatakan Kejadian 43 ayat yang ke-11, ambil hasil yang terbaik dari negeri ini. Dia punya mentalitas memberi yang terbaik. Dia punya mentalitas kerajaan Allah yang membuat hati Tuhan itu bergetar, dan alasannya banyak pintu yang terbuka karena apa? Punya mentalitas yang memberi yang terbaik. Kondisi keadaan sedih, kondisi keadaan tidak baik, kelaparan, susah, tapi masih memikirkan sesuatu yang baik yang bisa diberikan kepada Mesir. Ambil dari bagian negeri ini yang terbaik yang bisa diberikan, berikan. Orang yang do the best dalam keadaan yang baik, tidak baik. Ini alasan Tuhan akan membuka pintu dalam kehidupannya kita. Beri tepuk tangan yang terbaik. Anda mau berhasil, justru masa dalam kondisi yang tidak baik, Anda memberi. Do the best. Kondisi yang tidak baik itu ketika Anda tetap lakukan yang terbaik, mentalitas yang terbaik, itu yang menjadikan alasan Tuhan buka pintu segala hal di tengah kehidupanmu untuk menjadi Anda beruntung. Untuk menjadi Anda berhasil. Yakub juga punya mentalitas bukan aji mumpung. Yang tadi yang ngomongkan bahwa Yakub punya mentalitas memberi walaupun keadaan sedih, walaupun tidak baik, dia tetap memberi yang terbaik dari apa yang bisa kerjakan. Dia tetap do the best. Itu yang membuat Tuhan bergetar hatinya. Ini yang membuat alasan Tuhan membuka pintu banyak hal bagi orang yang suka memberi yang terbaik. Katakan amin. Do the best yang terbaik. Mentalitas yang kedua. Yakub ini menjadi seperti Kristus yang dulunya seorang pecundang loh, seorang yang egois, menjadi seorang yang mentalitas gak aji mumpung. Wow, dia gak aji mumpung. Kenapa gak aji mumpung? Dikatakan seperti ini, Yakub itu ketika anak-anaknya pergi ke Yusuf, uang yang harusnya diterima oleh Yusuf itu dibalikan di dalam kantong yang dibawa oleh anak-anaknya. Dan semua mengalami ketakutan karena uang itu dilihat ketika mereka sampai rumah, loh kok masih ada utuh. Yakub tahu, tapi Yakub tidak aji mumpung. Dia ngomong seperti itu, balikan dan beri dua kali lipat. Untuk yang sekarang dibalikan dan tambahin lagi. Itu yang membuat Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Punya mentalitas yang tidak aji mumpung. Yang tidak asal ambil aja. Tapi dia mau memberi dan dia juga apa yang bukan jadi bagian kepunyaannya diberikan. Yang bukan jadi haknya, bukan, tidak diambil. Dia berikan. Apa yang terjadi? Ketika ketemu dengan Yusuf, mereka takut jangan-jangan permasalahan itulah yang membawa mereka dipermasalahkan. Tapi ternyata enggak. Yusuf ngomong, Tuhan sudah menyediakan harta dalam kantung yang tersembunyi dalam hidupmu. Katakan amin. Hari ini bagi orang-orang yang punya mentalitas yang terbaik, orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan akan sediakan kantong-kantong tersembunyi dalam kehidupanmu. Harta-harta tersembunyi yang hari ini kita nggak tahu. Tuhan akan berikan di tengah kehidupan Anda. Bagi punya orang yang mentalitasnya menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Letakkan tangan Anda di dada dalam nama Yesus. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan Yesus. Biar setiap kami punya mentalitas yang tidak aji mumpung. Kami punya mentalitas yang cinta akan Tuhan. Menjadi seperti serupa dan segambar dengan Tuhan. Walaupun Yakub dulu seorang pecundang, seorang yang pencuri, tapi dia berubah ketemu dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia mengalami sebuah perubahan dan Tuhan berkuasa atas kehidupannya. Dia menaklukkan bumi, menaklukkan semuanya. Dan Tuhan menyertai banyak hal yang terjadi di tengah kehidupannya. Yang di luar nalar, Tuhan berkati. Segala sesuatu yang tertutup terbuka bagi orang yang melakukan yang terbaik di masa-masa sedih, di masa-masa berat. Tapi dia tetap lakukan yang terbaik. Pintu-pintu akan terbuka dalam kehidupan dalam nama Yesus. Punya mentalitas yang terbaik, enggak aji mumpung. Apa yang bukan punyaannya dikembalikan. Sehingga Tuhan berkata, aku menyediakan berkat tersembunyi dalam kantong-kantong kehidupanmu. Milikilah mentalitas seperti ini. Mentalitas, ini hanya dua mentalitas. Ini cuma contoh dua karakter
gambaran Kristus. Masih banyak karakter-karakter yang lain yang terjadi di tengah kehidupannya kita. Kalau karakter-karakter itu Anda ambil, Anda akan menjadi orang-orang yang berkuasa di bumi dan di surga. Katakan amin. Ambil yang terbaik di tengah kehidupanmu. Karakter apa yang akan terjadi di tengah kehidupanmu, karakter Kristus apa yang Anda akan kerjakan, biar itu hidup di tengah kehidupanmu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ambil yang terbaik yang dari Tuhan. Ambil warisan yang terbaik yang Tuhan berikan di tengah kehidupannya kita. Amin. Kita akan lihat sebuah klip lagu apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Ambil dengan baik. Sebuah warisan, nanti ketika kita mati, kita meninggalkan sebuah kebangunan rohani. Amin. Ambil dengan baik-baik. Anda bisa tinggalkan warisan itu kepada anakmu. Apapun itu, pekerjaanmu, usahamu. Dan anakmu akan meneruskan setiap cita-cita, harapan, mimpi, dan blueprint-nya Tuhan dalam kehidupannya kita. Kalau Anda tangkap blueprint-nya gereja ini, Anda akan menjadi visi, gereja ini menjadi visi dalam kehidupanmu. Berkat ini akan juga mengalir, bahkan bukan cuma sekedar dalam kehidupannya kita, tapi juga ke anak-anak kita. Katakan amin. Saya cerita sedikit, saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, saya retreat di gereja Mawar Sharon di BDI. Pastor Philip panggil anak-anak gembala, nyampaikan sesuatu. Saya juga nggak tahu nyampein apa, tapi beberapa minggu kemudian ketika saya di Banjarmasin bersama dengan anak-anak tiba-tiba Daryl ngomong seperti ini. Dedi, nanti kalau Daryl sudah besar, Daryl melayani di mana? Dedi jawab, Kodano jawab, sekarang kan dia main latihan drum. Kodano bilang, pemain drum, gantiin kakak Ageng gitu kan. atau Vero atau yang lain. Bisa enggak? Bisa. Atau kamu suka multimedia, gantiin itu yang di belakang di multimedia. Bisa enggak? Bisa. Bukan itu Dedi. Oh, kamu kayak apa? Kayak Dedi itu loh, diutus di mana? Daryl ini nanti harus diutus di kota mana? Saya nangis loh. Wow, Tuhan terima kasih. Tuhan berikan sebuah warisan. 1 juta murid Kristus, 1000 gereja lokal itu mengalir dalam kehidupanku. Ternyata gak cuma selesai dalam kehidupanku dan istri, tapi juga turun dalam kehidupan anakku. Kodano gak peduli dia nanti jadi pendeta atau enggak. Panggilan masing-masing berbeda. Kalau jadi pendeta, puji Tuhan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi yang jelas mau jadi pendeta atau enggak, visinya tetap 1 juta murid Kristus, 1000 gereja lokal yang akan diteruskan dalam kehidupannya. Itu bahagia loh di tengah kehidupannya kita, amin. Itu warisan yang terbaik. Anda mungkin belum menikah, tapi siapkan diri Anda yang terbaik. Tangkap blueprint-nya Tuhan, kehendak Tuhan. Dan itu nanti akan disiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sama seperti Yakub diteruskan kepada Yusuf. Yusuf itu menjadi besar karena Yakub seorang pemimpi, katakan amin. Yakub itu nempel sama Tuhan, hidup karakternya mirip, menjadi serupa dengan gambar kalik yang mengalami sebuah perubahan. Dan warisan itu mengalir dalam kehidupan Yusuf. Tahukah, Yusuf menjadi seorang yang menyelamatkan keluarganya. Kejadian pasal yang ke-50, saya tutup ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari Yusuflah bangsa Israel diselamatkan dari kematian, kelaparan, katakan amin. Dari mimpi Yakub itu turun ke mimpinya ke Yusuf, diteruskan. Coba bayangin ya, kalau Yusuf gak bermimpi, maybe Tuhan kita Yesus gak akan lahir. Karena dari bani ini, dari suku ini, dari bangsa Israel inilah lahir raja di atas segala raja. Blueprint dan kehendak Allah mengalir dalam kehidupannya. Amin. Tangkap warisan kita baik-baik, beri tepuk tangan yang terbaik. Kita lihat klip sama-sama.
treasure. We reach out and claim your place. Boleh dikasih teksnya ya. Forevermore. Ini generasi kami Tuhan Yesus, yang terpilih, muda dan berharga. Anda terpilih, muda dan berharga. Tuhan, ini kami. Semua, setiap kami ini Tuhan Yesus, yang hebat, kuat dan kekal. Jesus, kami mau hidup melihat kebangunan rohani. Siapa yang mau hidup mau lihat kebangunan rohani? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sampai kami melihat dari langit sampai ke langit Tuhan Yesus. Revival, fire in the most high. Bangkitkan kami sekarang Tuhan Yesus. Kami lihat kebangunan rohani di sana, di sini, di seluruh negeri dan kota. Kami bergandengan tangan, stronger together, memenangkan Kalimantan. Berdoa meminta sesuatu terjadi atas land of marvelous, tanah yang ajaib. Berbondong-bondong melihat kebangunan rohani. Berdoa untuk mereka yang terhilang Tuhan Yesus. Kami berdiri tegap bagi generasi ini. Ini warisan kami Tuhan. Kami mau ada terlibat di dalamnya. Kami mau jangkau, mengklaim tempat-tempat bagi Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti. Tidak ada yang dapat memisahkan kami. Tak ada yang dapat memudarkan cita-cita penglihatan yang dari Tuhan itu. Sehingga Kau bertahta selama-lamanya Tuhan. Inilah kami, generasi-generasi-Mu Tuhan. Inilah kami, pakai kami yang muda, yang terpilih, yang berharga. Tuhan, ini kami. Use me. Pakai kami Tuhan. Libatkan kami. Tuhan, pakai kami. Sekali lagi pakai kami Tuhan, dalam nama Yesus. Jesus, Jesus, we live. Kami mau hidup melihat kebangunan rohani. Kami mau lihat kebangunan rohani Tuhan. Dari satu langit ke langit yang berikutnya. Dari satu perintisan ke perintisan berikutnya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Api kebangunan rohani yang maha tinggi itu terlibat di tengah hidupan kami Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Kami mau lihat terjadi once more again. Sekali lagi Tuhan, libatkan kami. Kami mau lihat orang-orang berbondong-bondong diselamatkan. Kami mau melihat orang-orang mengalami pertobatan di sana di sini, dari anak-anak Eagle Kid, Youth Pro M maupun family Tuhan. Kami mau melihat mereka dibaptis, mereka menerima Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka baptisan Roh Kudus. Tuhan, kami mau mereka mengalami pemulihan. Bapak-bapak rohani kami mendapat visi mimpi, penglihatan dan warisan dari mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Sehingga ketika kami mati, kami meninggalkan kebangunan rohani, mewariskan kebangunan rohani Tuhan. Kami dicatat dalam sebuah kegerakan. Nama kami ditulis dalam sebuah kegerakan. Kami mau mati mewariskan kebangunan rohani yang diteruskan oleh anak-anak kami Tuhan, dalam nama Yesus. Anak-anak jasmani maupun anak rohani Tuhan, wariskan itu dalam nama Yesus. Wariskan Tuhan Yesus. Ketika kami mati nanti, kami mewariskan kebangunan rohani sepanjang masa dalam nama Yesus, yang selalu diingat, yang selalu Tuhan berkenan. Ketika kami mati mewariskan sebuah kebangunan rohani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus. Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the most high. Jesus, we live to see your revival. To the sky, revival, fire in the most high. Fire in the most high. Revival, fire in the most high. Bangkitkan kami sekarang. Bangkitkan kami sekarang, Tuhan. Bangkitkan kami sekarang. Bangkitkan kami. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kita semua. Angkat tangan kita sama-sama.